1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Halo Sobat RRI, inilah saatnya kita semua bersatu untuk bumi kita tercinta. Radio Republik Indonesia mengundang kalian semua untuk berpartisipasi dalam lomba vlog pesan dari bumi. Dalam rangka mendukung ABU Media Summit 2024, RRI menggelar lomba vlog bertema lingkungan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga bumi serta mendorong kreativitas dalam menyampaikan pesan-pesan lingkungan. Kami mengajak masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar untuk menunjukkan aksi nyata mereka dalam menjaga lingkungan. Pilihlah topik yang paling kamu pedulikan seperti pengendalian pencemaran air, udara, kerusakan lahan, atau ekosistem pesisir dan laut. Syarat dan ketentuan lomba ini mudah. Karya harus berupa dokumenter lingkungan dengan durasi 1 hingga 3 menit. Pastikan karya kamu orisinal, berbahasa Indonesia, dan belum pernah dipublikasikan. Daftarkan dirimu segera melalui link pendaftaran di bit.ly/lombavlogrri 2024. Unggah karya vlogmu di Instagram dan tag @rri_official dengan hashtag pesan dari bumi, hashtag kita Indonesia sesungguhnya, hashtag RRI Peduli Bumi. Kegiatan pelaksanaan lomba video lingkungan dilaksanakan dengan jadwal berikut. Karya akan dinilai berdasarkan kesesuaian tema, penceritaan, sinematografi, kreativitas, dan dukungan masyarakat. Menangkan hadiah menarik dengan total jutaan rupiah. Mari bersama kita sampaikan pesan dari bumi. Lomba vlog pesan dari bumi untuk Indonesia yang lebih hijau dan lestari. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi RRI dan ikuti kami di Instagram @RRI_official, TikTok @Radio Republik Indonesia, dan YouTube RRI Net Official. Ayo bergerak untuk bumi. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara
Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di acara Mozaik Budaya di hari Rabu 17 Juli 2024. Nah, kali ini sahabat budaya kita akan membahas terkait dengan lingkup bisnis atau ekonomi. Tentunya temanya itu asiknya bisnis catering. Seperti biasanya kita hadirkan narasumber yang bersangkutan. Ini dari Asosiasi of Hospitality Leaders atau biasa disingkat Ahli Indonesia. Nah, kita langsung berbicara dengan narasumber kita. Nah, kita perkenalkan dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rian, terima kasih. Ya, bagaimana kabarnya ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatan. Mungkin sahabat budaya selain mendengarkan radio di 92,5 FM juga bisa saksikan kami di streaming kami di Facebook, di YouTube dan juga di aplikasi digital. Nah, sahabat budaya Pro 4R Makassar. Nah, Pak Fadlan Rifai ya. Iya. Biasa dipanggil apa nih kalau enaknya di saya sapa ini? Saya biasanya dipanggil teman-teman sama nama Babe. Babe. Wah, ada sejarahnya mungkin itu Pak Babe ini. Ini tapi agak jauh ini. Nah, sebenarnya saya paling senang kalau dipanggil makan aja. Hah? Kok bisa? Ada Babe, ada makan. Tapi enaknya pribadi makan. Iya, kalau dipanggil makan pasti ikut saya. Kalau saya begitu juga kayak sama ya. Babe saja. Kok bisa? Mungkin kita ngulik sedikit lah. Kok Babe? Babe itu apa ya? Mungkin saya telat kuliahnya. Jadi saya tamat SMA tahun 95. Waktu itu di kampus ya. Nah, mungkin karena lebih tua dari teman-teman kuliah yang lain. Nah, terus mungkin perilaku juga kayak orang tua, akhirnya selalu dipanggilnya itu Babe aja. Akhirnya lengket sampai sekarang. Lengket sekarang. Oh, siap. Baik, sahabat budaya. Agak menarik ini. Tapi enak sih sebutannya Babe saja. Ya. Mungkin saya enggak apa-apa ya kalau saya panggil Babe. Oh, siap. Dipanggil Babe. Pak Babe, ini terkait dengan tema kita asiknya bisnis catering. Namun sebelum kita menjauh membahas ini tema kita, kesehariannya ini apa sih sebenarnya Pak Babe? Iya, nggak jauh dari temanya. Saya karena asik emang bisnis catering, makanya sampai sekarang saya masih menggeluti dunia jasa boga ya, dunia catering, kuliner. Terus kemudian fokus di bidang catering. Ini sekaitan dengan organisasi sendiri ini dari Asosiasi of Hospitality Leader atau biasa Ahli Indonesia ini. Ahli Asosiasi Hospitality of Leader of Indonesia. Jabatannya apa di situ Pak Babe? Saya kebetulan dipercayakan ini baru saja dilantik kemarin 2024 periode 2028 dan kebetulan dipercayakan sebagai wakil ketua bidang food and beverage. Jadi membawahi atau mengkoordinir bidang F&B. Seperti itu. Jadi ahli ini di dalamnya itu ada 4 elemen. Satu ada akademisi, terus kemudian tour and travel, terus kemudian ada hotel, dan yang terakhir F&B. Nah, salah satu tujuannya sih memang bisa berkolaborasi dengan keempat ini, dan salah satu programnya adalah memberikan pelatihan-pelatihan, terus memperkenalkan tentang usaha-usaha F&B, ya seperti itu. Di dalamnya ini melibatkan UMKM atau pelaku usaha yang sudah agak besar-besar atau bagaimana ini di ahli? Jadi mulai dari bawah ya, termasuk UMKM sampai dengan pelaku usaha yang sudah besar. Ya, yang UMKM yang menjadi binaan, bahkan tidak jarang juga justru menjadi contoh. Yang besar kita ambil juga pengalamannya. Nah, seperti itu. Oh, siap.
Pak Babe, terkait dengan Siap. tema kita ini. Seasik bagaimana sih sebenarnya berbisnis catering sendiri? Apalagi Pak Babe kan pelaku utama langsung Iya. usaha catering. Seasik bagaimana sih sebenarnya? Kan Pak ini orang catering, kadang gulung tikar dan apa-apa. Nah, apa sih asiknya sebenarnya? Iya, catering ini masak sendiri terus bisa makan sendiri. Iya, Jadi gini, maksud saya begini. Untuk memulai usaha catering, jadi maksud kita bicara tentang bisnis food and beverage ya, bisnis makanan dan minuman. Itu kan banyak. Jadi ada yang bikin restoran, ada yang bikin rumah makan, terus kemudian kafe dan sejenisnya lah dan lain-lain. Terus kenapa saya bilang catering ini lebih asik dan lebih gini. Yang pertama ketika kita mau mulai untuk membuka usaha selalu dibentur dengan permasalahan modal. Itu masalah utamanya. Masalah modal. Saya bilang catering dimulai dengan modal minim dengan modal nol boleh. Modal minim boleh ya, atau bahasanya modal secukupnya juga boleh. Ya. Hari ini Bang Rian bilang saya usaha catering. Udah jadi pengusaha catering. Iya kan, modalnya nggak ada. Itu. Iya. Tadi bilang modal bisa jadi catering. Iya. How? Bagaimana? Jadi apalagi di saya sebut saja begini. Kalau dibilang modal mungkin tidak ini. Yang pertama bisnis catering ini kita bisa mulai dengan hanya memiliki brosur saja. Atau kartu nama saja. Cukup sebuah pengakuan bahwa kita akan memulai usaha catering. Nah, kemudian pembeli catering ini biasanya, apalagi kalau untuk event-event mereka bayar dulu. Panjar, bayar DP. Terus kemudian baru kita ini. Jadi saya bilang hari ini Bang Rian ngomong saya usaha catering. Terus di luar banyak jasa penyedia. Iya, penyedia yang kita bisa ajak untuk berkolaborasi. Kerjasama. Nah, sambil kita belajar tentang bisnisnya. Jadi hari ini saya memulai dengan membuat sebuah brosur, terus membuat dengan kartu nama. Kemudian saya sebarkan kemana-mana dengan kemampuan mengandalkan orang rumah, mengandalkan ibu, mengandalkan tante, terus mengandalkan saudara-saudara. Jadi tenaga keluarga. Dan sekarang ada lagi yang ini, tenaga ekspatriat pun juga boleh kita pakai, tenaga chef handal pun juga boleh. Tinggal lihat di YouTube. Gratis lagi. Kan begitu modelnya. Dan biasanya orang mesan catering ini tidak hari ini pesan terus besok, tapi dia pesan hari ini untuk kebutuhan beberapa hari kemudian. Nah, ketika mereka pesan, jadi tinggal bagaimana kita menseleksi calon-calon customer kita. Jadi ketika dia bilang, saya mau ada acara nih kawinan, apalagi kawinan. Kawinan ini biasanya pesannya 1 bulan sebelum. Jauh hari memang. Jauh hari. Terus kemudian kita serahkan menu. Kemudian dia udah pilih, kita udah boleh bilang, Bu, boleh di DP dulu, Bu. Dia akan bayar 30% sampai dengan 50%. Nah, berarti 1 bulan sebelum event kita udah punya modalnya ini. Itu modal untuk bahan. Belum boleh. Keuntungan. Untuk equipment boleh. Nah, keuntungan biasanya dari harga jual itu sudah pasti ada margin, pasti ada keuntungan. Dan kita dengan 50% DP harusnya udah bisa belanja, bisa belanja bahan baku. Nah, di Makassar, gedung-gedung perkawinan yang ada di Makassar itu rata-rata sudah mempersiapkan peralatan, terus mempersiapkan juga tenaga pramusaji, bahkan orang yang cuci piring pun sudah ada. Jadi ada beberapa gedung ketika kita masuk, kita bayar sekian, ada cas yang mereka tentukan. Selebihnya kita tinggal bawa makanannya saja. Karena alat sudah disediakan. Sudah disediakan. Jadi apa yang harus kita investasikan? Berarti kan tidak banyak. Seperti itu. Karena hanya modal kompor yang ada di rumah pun juga sebenarnya sudah cukup.
karena yang biasa dipikirkan adalah peralatan saji, terus kemudian tenaga saji. Nah ini gedung-gedung biasanya sudah menyajikan seperti itu. Nah kemudian banyak lagi ketika kita bicara bisnis kuliner, ketika orang membicarakan restoran atau kemudian mereka sebut jualan, katakanlah jualan siomay, jualan sate dan apa semua, mereka hanya fokus dengan jualan yang itu. Tapi ketika kita bicara catering ini adalah menjual seluruh makanan dan minuman. Jadi ketika orang mau siomay, dia boleh pilih ke catering. Mau makan coto Makassar, catering pasti bisa menyediakan. Mau jual apa aja, karena konsekuensinya ketika kita bicara catering berarti kita menjual segala jenis makanan dan minuman. Kan seperti itu. Yang jadi pertanyaan, keahlian dalam memasak menu-menu tersebut bagaimana caranya? Nanti inilah yang kita mempergunakan tenaga-tenaga yang expert. Dari luar. Yang pertama adalah kemampuan dari tenaga yang ada yang kita miliki sudah saat ini. Nah, jika ternyata memang ini belum, kita akan panggil jasa orang-orang yang sudah mampu di bidang itu. Jadi katakanlah dia memberikan pelatihan untuk tenaga kita yang ada di rumah. Berikan sekarang pelatihan. Sudah banyak. Iya. Jadi itu tadi. Paling tidak kita belajarnya sekarang di YouTube. Oke, kalau enggak kita belajar sama orang yang sudah paham. Mungkin orang hotel, mungkin orang catering lain, atau orang-orang yang kita kenal yang mengerti tentang itu. Kita undang ke rumah, terus kemudian dia akan memberikan pelatihan. Seperti itu. Dan kita sebenarnya juga sebagai pelaku bisnis minimal juga harus tahu tentang produk-produk itu. Tapi ketika kita bicara saya mau buka usaha, apa ini yang paling ini? Kalau catering ini sudah bisa menyeluruh. Tapi kalau jualan sate ya jualan sate toh. Itu konsekuensinya ketika kita mau berusaha catering. Seperti itu kira-kira. Nah, asiknya dalam berbisnis lah ini kan tentunya tidak hanya kita memasak saja, Pak. Tentunya kita juga cara pemasarannya. Nah, ini kan yang penting ini. Mencari klien, mitra itu bagaimana ini? Ini kan terkadang ini menjadi tantangan terbesar juga sebagai pengusaha. Bagaimana kita bisa membangun mitra, apalagi saingan banyak ini. Betul sekali. Nah, jadi sekarang metode memasarkan produk atau memasarkan brand ini kan udah cukup udah canggih lah Banyak sosial media contohnya, dan hampir sebagian besar pengusaha-pengusaha jasa boga atau catering itu sudah melakukan hal ini. Jadi mereka sudah mempromosikan perusahaan ataupun produknya itu dari hampir semua sosial media, baik itu mulai dari TikTok, Facebook, terus kemudian apalagi Instagram, dan bahkan WhatsApp pun juga sekarang sudah ada WhatsApp Blast yang semua nomor yang kita tidak save pun juga bisa menerima. Nah, tapi satu hal lagi, ini juga metode marketing yang zaman dulu, tapi tetap sampai sekarang masih kita lakukan. Karena kadang untuk bisnis catering ini kalau tidak face to face, tidak ketemu langsung sama calon customernya, biasa closingnya sering gagal. Berbeda lah. Jadi sosial media ini hanya untuk sekedar orang mengetahui bahwa ada catering A, ada catering B, produknya seperti ini, produknya seperti ini. Tapi untuk deal-dealannya, untuk closingnya, biasanya harus offline, harus face to face. Kenapa? Masih ada proses negosiasi. Terus kemudian masih ada test food, terus kemudian masih ada presentasi layout nanti bagaimana bentuk acara, terus kemudian bagaimana nanti servisnya dan apa yang semua. Walaupun tidak semua jenis pesanan membutuhkan cara seperti itu, tapi kita masih tetap harus melakukan pertemuan sama klien. Itu yang pertama. Jadi, nah yang kedua, ketika terjadi pemesanan, jadi biasa begini. Kita di catering atau orang-orang yang melakukan usaha fokus kepada si pemilik atau si pemesan usaha. Jadi ketika Bang Rian nih pesan pesan catering 50 atau 100 porsi. Kadang si pengusaha atau si pelaku catering ini hanya berpikir sama si tuan rumah yang memesan, dan dia merasa dia sudah closing sama ini. Ternyata
kita masih punya peluang 90 orang lagi calon customer baru. Jadi misalnya Bang Rian ini pesan 100 porsi. Berarti kan paling tidak undangannya ada 90 orang nih. Pasti. Katakanlah yang 10 ini mungkin keluarga, anak, istri dan orang yang di rumah. Nah, 90 orang ini adalah calon customer kita, calon pembeli catering kita. Makanya ketika terjadi pemesanan, saya biasanya menyarankan tim saya, tim sales, tim marketing untuk hadir di acara itu. Nah, kemudian mereka akan mempersiapkan brosur ya atau flyer, promosi, terus kemudian kadang mereka standby di situ memperhatikan tamu-tamu yang lagi makan. Kalau ada tamu yang makannya kurang tidak habis gitu misalnya, dia akan datengin, gimana Pak, Bu, mohon maaf makanannya kurang enak ya, kok nggak ini. Mereka nanti akan menjawab, oh enak kok, cuman saya lagi kenyang, tadi kebetulan ambilnya banyak. Atau ada yang piringnya udah habis bersih. Nah, nanti akan ditanyain, Bu, gimana Bu, enak gak? Baru kemudian memperkenalkan diri, kemudian menanyakan database-nya. Nah, dari situ sebenarnya pelaku catering ini bisa mengumpulkan database baru lagi yang 90 orang itu kalau bisa direkrut, bisa didapetin namanya semua kan lumayan. Disimpan nomor teleponnya, dicatat alamatnya. Nanti besok baru kita tag misalnya di Facebook atau kita tag di ini atau kita kirimkan promo-promo kita telusuri jejak digitalnya. Kemudian kita kirim promo-promo yang ada di WhatsApp. Nah, kan yang paling susah tuh cari database. Nah, di mana bisa dapat database? Ya ketika terjadi pemesanan, terus ketika ada acara. Nah, cuman kadang beberapa teman-teman catering ketika ada pesanan bahkan 50 porsi, ada beberapa catering yang butuh pertimbangan. Terima enggak ya? Aduh, sorry, saya melayani 100 porsi saja. Dia patok. Dia patok. Padahal bisa jadi tamu-tamu mereka ini 50 calon. Orang-orang VIP yang punya potensi. Mungkin ada yang lagi mengandung, sebentar lagi mau melahirkan, akikah. Ada pejabat yang anaknya mau menikah dan apa semua. Jadi saya bilang salah satu juga bahwa selain dengan bersosial media dan apa semuanya, tapi kita harus jemput bola. Jadi ketika event itu berlangsung, timnya harus turun dan menyapa orang-orang. Dan saya rasa itu bagian dari pelayanan. Tamu akan merasa, wah ini bagus ini, kok ada sales yang untuk datang ke sini begitu. Menanyakan dan bagaimana rasanya. Di situ kita bisa dapetin kepuasan tamu karena itu real, mereka langsung datang Terus kemudian yang kedua komentar dan apa semua itu kita bisa dan kita bisa evaluasi pada saat itu. Betul. Tapi sebenarnya ini trik-trik ini sebenarnya baik sekali. Tapi di realitasnya di lapangan, kalau saya perhatikan selama ini belum semua. Kenapa dia tidak memanfaatkan karena mungkin dia merasa cukup dengan sosial media. Merasa cukup dengan ini. Tapi lupa bahwa ternyata kita butuh butuh testimoni yang jelas yang direct, yang langsung seperti itu. Kalau berbicara price atau harga itu bagaimana itu Pak? Ini kan tentunya selain kita promosi, sekarang kan juga namanya konsumen kan bertanya-tanya tentang harga itu. Mungkin ada strategi trik-triknya lagi ketika menyusun harga ini kan. Menyusun harga ini memang rumusnya ada Jadi bahan baku seberapa besar presentasi dari bahan baku, terus kemudian kita menghitung juga biaya operasional fixed cost-nya, terus kemudian seberapa besar laba yang kita inginkan, kan seperti itu. Jadi komponennya kurang lebih ada 3, jadi food cost-nya, terus kemudian overhead cost, terus kemudian laba yang kita ini. Nah, ketika angka ini kita ketemu, maka kita bisa sudah menentukan harga jual. Tapi di luar kita harus juga melihat harga kompetitor. Kompetitor itu juga pasti menjadi patokan. Dalam menentukan harga, kita harus melihat bahwa kompetitor kita ternyata range harganya seperti ini dan seperti ini. Nah, disitulah kita akan menyesuaikan apakah kita akan mengambil di atasnya sama atau di bawahnya. Tapi di dalam dapur kita udah tahu bahwa ketika saya ambil di harga di bawah, berarti otomatis margin laba saya berkurang. Kalau saya ngambil harga di atas, ini seperti itu. Jadi
sepandai-pandai sebuah perusahaan lah ya dalam menyusun harga jual. Nah, yang paling utama juga selain memikirkan itu, harga bahan baku ini kan tidak flat ya, fluktuatif. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Makanya harus membuat ada margin yang lebih tinggi. Contoh yang tadi saya sampaikan, ketika orang mau menikah, dia pesannya di 1 bulan sebelum. Pada hari ini kita negosiasi harga ayam katakanlah 40.000 per kilo. Kita bilang wah oke nih, masuk saja. Tapi tahu-tahu pas 1 bulan berikutnya harga ayam naik jadi harga 45.000 per ekor. Nah, akhirnya kan itu bagaimana pola berpikirnya itu pengusaha ini? Kan itu. harga sudah oke, kalau kita naikkan lagi wah protes ini. Sedangkan harga bahan baku ini bagaimana triknya lagi nih? Itulah yang kita bilang harus kita mengantisipasi. Jadi memang yang akan direduce adalah margin keuntungan pastinya. Yang tadinya berarti ada save anggaran untuk menutup itu. Iya, subsidi lah ceritanya. Subsidi gitu ya. Karena harga bahan pokok ini kan tidak ini, tapi kalau laba itu bisa saja nanti akhirnya berkurang. Seperti itu. Berarti ketika ada pengusaha, ketika harga bahan melonjak tinggi, sedangkan harga kita pertahankan harganya. Ketika itu pengusaha tidak menerapkan kayak tadi silang subsidi lah, dia habiskan di awal memang keuntungannya itu. Itu resiko besar untuk udah resiko buat dia. Udah resiko buat dia. Nah, jadi sebuah perusahaan catering juga sebenarnya ini juga yang jarang kita dapetin, harusnya ada aturan-aturan, ada regulasi yang kita berikan kepada ke customer. Jadi ketika customer datang melakukan pemesanan, sebaiknya kalau biasa kita umumnya kenalnya sebagai kontrak. Jadi kita akan menerbitkan surat pesanan, ya, terus kemudian untuk disetujui surat konfirmasi. Nah, di balik konfirmasi itu ada aturan-aturan yang kita berikan bahwa aturan payment. Jadi misalnya tanda jadi itu DP sekian persen. Terus kemudian untuk perubahan menu bisa dilakukan maksimal seminggu sebelum hari H. Penambahan jumlah porsi dan apa semua. Bahkan ketika memang memungkinkan, di situ juga kita berbicara tentang perubahan harga, bahwa kita bisa melakukan negosiasi perubahan harga kenaikan jika di pasar tuh ada perubahan harga yang terlalu signifikan. Jadi akhirnya nanti kita bisa bernegosiasi kembali ke sama si klien. Nah, begitupun juga klien ketika acaranya harus mundur dan apa semuanya, dia juga bisa menegosiasikan. Jadi memang sebaiknya kita mempersiapkan ya semacam kontrak lah seperti itu. Jadi ada aturan mainnya ketika kita melakukan pemesanan. Nah, seperti itu. Terkait dengan manajemen bahan baku lah, ketika kita sebagai pengusaha catering ini, apakah kita ketika ada pemesanan, apakah kita langsung membeli ke pasar atau memang kita punya manajemen stok? Itu bagaimana itu seharusnya catering itu? Sebaiknya stok. Sebaiknya mereka stok. Yang paling utama sih saya biasa bilang gini, menerapkan adanya minimum stok ya, buffer stok, bahwa setiap ini untuk memperlancar usaha juga dan untuk menerima pesanan. Jadi mempunyai stok gudang minimal. Jadi katakanlah beras paling tidak selalu harus ada 25 kilo satu karung. Daging misalnya selalu ada 5 kilo. Ayam sekian ekor dan bumbu-bumbu lain pun apa semua. Nah, jadi ketika ada pesanan mendadak, kita sudah bisa menjawab iya atau tidak. Begitu. Jadi ketika Bang Rian menelpon terus mau pesan, Pak, saya mau pesan catering buat besok 100 porsi. Saya akan bilang, oh iya boleh. Kenapa? Karena di dapur saya stok barang saya ada untuk 100 porsi. Seperti itu. Dan kita juga bisa mengarahkan kepada klien bahwa boleh Pak, karena ini dianggap pesanannya mendadak, tapi kami akan arahkan ke menu-menu tertentu. Jadi jadi biasanya kami mempersiapkan bahan baku itu sesuai dengan menu-menu yang favorit sih sebenarnya, atau menu andalan kita. Nah, jadi kita tinggal arahkan.
Pak boleh deh Pak, tapi dagingnya daging lada hitam, sayurnya capcay, ikannya ikan asam manis ini. Karena memang saus itu, bumbu itu memang selalu ada di kita. Berarti itulah pentingnya kita komunikasi dengan mitra kita ya. Ketika ada kejadian begitu. Kita tinggal mengarahkan. Jadi ketika ada pesanan mendadak, kita selalu bilang iya. Karena kalaupun jumlahnya nanti berlebih, berarti kan kita tinggal menambahkan saja. Seperti itu. Mungkin keuntungan dari stok juga, mungkin kita harus pintar-pintar juga mungkin terus kemudian dibersihkan, terus kemudian dibagi-bagilah peruntukannya, terus kemudian disimpan. Itu juga sangat membantu ya, terutama ya untuk produk atau bahan yang harganya fluktuatif. Kalau kita berbicara manajemen pelayanan itu semestinya seorang pengusaha catering itu kita tidak berbicara skala kecil menengah atas. Yang harus dia pegang itu bagaimana itu untuk manajemen pelayanan atas SDM kita. Iya, saya bilang nih pelayanan juga menjadi suatu yang penting sekali ya. Bahkan ibarat kata ini yang jadi hal yang paling pertama kali dilihat oleh customer. Jadi kalau catering ini kan penyajiannya adalah prasmanan lah ya, saya sebut begitu Bafi. Ketika kita datang ke suatu tempat, yang paling tamu ini belum lihat makanannya, tapi yang akan dia lihat adalah penyajian dari makanannya, terus kemudian pelayannya. Kadang kita menghadiri suatu acara, kadang di rumah ataupun di gedung, ketika kita datang mencari petugas catering aja kadang susah. Kita tidak lihat mana pelayannya. Karena kadang pelayannya tidak berseragam atau dia tidak berada di dekat meja prasmanan. Dia sembunyi entah di mana dan apa semua. Terus jadi ketika itu sudah menimbulkan kesan ya bahwa ini seperti apa ini ya. Kemudian setelah itu baru melihat makanannya. Nah, ketika makanan juga disajikan, kalau misalnya pelayannya tidak ada, paling sering orang bertanya ini makanan apa, ini menu apa. Nah, kalau pelayannya tidak bisa menjelaskan tentang produk itu kan jadi berkurang nilai pelayanan ini. Jadi saya bilang pelayanan selain penataan itu juga bicara tentang orangnya ya, tentang servisnya. Nah, servis ini kenapa si pemilik rumah atau si pemilik acara malah memesan sama catering? Karena selain makanan bisa disajikan, dia juga butuh orang yang merepresentatifkan tuan rumah, yang bisa melayani tamu-tamunya. Jadi pelayan ini ketika dia bertugas di suatu tempat, saya bilang kamu sebagai pegawai catering adalah juga sebagai pengganti tuan rumah. Jadi ketika menjamu mereka, jadi ketika tamu datang, kita harus greeting, harus kasih salam, selamat siang Pak, silahkan. Jadi tamu itu betul-betul merasa disambut. Karena kadang si tuan rumah untuk melayani 100 orang ini tidak bisa sekaligus ya. Jadi pelayan-pelayan inilah yang menyapa orang itu. Kalau tidak bisa salaman dulu, bisa diarahkan ke tempat makan dulu. Seperti itu. Udah selesai makan, baru bisa diarahkan ke sana. Apalagi itu salah satu fungsi seorang pelayan. Apalagi menggunakan kostum yang ada brandingnya, mungkin dilihat, wah bagus dong ini pelayanannya. Itu jadi nilai jual buat catering tersendiri. Dan kemudian juga kadang begini. Saya biasa temuin klien itu memesan catering tidak semata-mata karena produknya, tapi dia juga lihat si pelayannya, karena ternyata ada nilai prestisnya. Kalau nilai tambahnya. Kenapa dia akhirnya memilih catering hotel? Karena ketika orang hotel datang, selalu rapi. Pakainya borompi, pakai inilah semua rapi dan ramah dan apa semua. Hanya karena itu dia berani bayar mahal hanya untuk mendapatkan pelayanan itu. Sebenarnya orang catering juga bisa jual mahal selagi dia juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Makanya anak-anak yang menjaga catering emang harus dibekali, jadi dengan uniform yang bagus. Nah, jadi bukan hanya, jadi saya bilang ini sama pelayan itu harus penampilannya
jaga ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang rambutnya harus rapi ya buat laki-laki, terus tidak ada jenggot ya, terus kemudian tidak pakai perhiasan di tangan, terus pakai sepatu, badannya harum dan perempuan tertutup semua yang seperti itu rapi sopan lah. Rapi sopan. Nah, itu juga menjadi poin kita untuk menjual catering. Memang terkadang kalau saya kan kadang kita ke undangan ada pernikahan. Memang terkadang saya menemukan bahwa pelayan itu tidak memperhatikan kostumnya. Bahkan dia kancingnya sampai terbuka, apa celana pendek lagi. Memang terkadang kesan kok pelayannya begini. Kadang kita minta es buah, tunggu dulu Pak ya. Gas kira kawan, santai mikir. Itu harus perlu diperhatikan juga ya Pak ya. Iya betul, dan itu akan mengganggu kita Yang tadinya mungkin Bapak Bang Rian ini udah makan udah enak dan apa semua, tiba-tiba diperlakukan seperti, bahkan sudah bertanya-tanya, ini catering apa ini? Catering mantap ini. Tapi pas ketemu pelayannya diperlakukan seperti itu, hilang langsung pulang, sudahlah jangan mau lagi pesan itu catering, memang enak tapi baca penilaian lagi berarti sangat penting itu ya Pak. Sangat Pak, sangat. Berarti risiko memang kita sebagai pengusaha, bagi pelayan siap menerima mungkin feedback dari masyarakat, kadang dicibir betul. Itu harus siap mental harus, utama karena itu emang masukan dan itu jadi perbaikan lah buat kita. Kalau saya memang konsennya di servis, di pelayanan orang datang ke tiap acara ini kan situasi ininya berbeda. Siap. Kalau dia ketemu pelayan yang baik, insya Allah dia makan apa aja di depannya juga bisa jadi enak. Karena bahas servis enak, makanan enak, wah disambut lagi, wah luar biasa. Baik, Pak Babe, kita lewatkan dulu satu lagu, nanti kita kembali lagi di Sahabat Budaya tetap bersama kami di 92,5 FM di Perompak Air Makassar juga di. Kita dengarkan dulu satu lagu di kata Inji Ridwan Sau. Tuli tanji
Sonari tingrona sanging katenami kata boyo angiran jene mata oh 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 angurangi Allah bangi tamatapu pangurangina anjo karierona pagmaina rika tenji tuli tanjiri nyawana angan talai tatapu panranuan tamalan re tali paruntung pangai baton jika kiutrangi bebaci kinawa-nawa tuli bakaki pariyati le bakaki ai ngaki giling pela polisintu oh 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 pangurangi Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba. Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu. Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku. Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan. Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba. Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin. Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba. Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba. Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Masih di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya, masih bersama Bang Rian dan juga narasumber kita Pak Babe. Ya, akhirnya nanti terbiasa. Iya. Ini memang Pak Babe dipanggil ini. Ada juga di sini RRI Babe juga. Gitu. Tapi berarti sudah universal namanya. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi Pak Babe. Ini pertanyaannya tadi kita kebanyakan membahas tentang enaknya berbisnis catering. Kalau manajemen risikonya atau tidak enaknya berbisnis catering itu apa sih? Apakah mungkin ada atau tidak ada Pak Babe? Ya, saya pikir setiap usaha itu ada risikonya, ya. Nah, baik yang internal ini risiko yang kita lakukan di dalam perusahaan kita sendiri. Terus yang kemudian yang kedua juga risiko ketika berhadapan sama klien-klien, ya. Jadi tujuan utamanya kan memang adalah mencapai kepuasan pelanggan. Ya, tapi kan puasnya pelanggan ini
levelnya beda-beda. Ada yang dengan cara seperti ini dia udah puas, ada juga yang belum. Nah kemudian risiko baik itu mulai dari pelayanan sampai ke produk itu hal yang paling jadi perhatian ya buat catering. Yang paling pertama terkait hygiene sanitasi ya. Kemudian jadi kita bicara kebersihan dari sebuah produk dan sehat dan layak untuk dikonsumsi. Karena begini, bedanya kalau di rumah makan kita pesan capcay, kita duduk di situ, kokinya setelah selesai masak langsung dimakan. Langsung disajikan ya, kan begitu tuh. Kalau kita di rumah makan, nah berarti orang akan makan segar. Tapi kalau catering, Bapak tahu kalau datang catering terlambat, jam 2 siang, berarti kira-kira itu makanan dimasaknya jam berapa? Kan begitu. Karena ketika dipesan 1000 porsi, tuan rumah bilang acaraku jam 10 ya. Kan begitu tuh bahasanya. Berarti sebelum jam 10 makanan catering ini udah harus sampai. Let's say katakanlah jam 9 pagi. Jam 9 pagi catering sudah harus tiba. Karena ada jeda waktu 1 jam untuk menatah dan ini. Nah, berarti kalau jam 9-an kita ambil lagi mundur 30 menit atau 1 jam. Jarak pengantaran jarak lagi dari dapur ke tempat acara. Jadi katakanlah 1 jam itu adalah proses makanan dinaikkan ke kendaraan, terus kemudian diantar. Nah kemudian katakanlah berarti makanan itu tadi yang disiapkan untuk acara jam 10 pagi. Rata-rata selesai masak antara jam 6 sampai jam 7 pagi. Kan begitu. Berarti sudah prepare memang subuh-subuh hari. Subuh-subuh. Nah, berarti sekarang nih kalau makanan selesai masak jam 6 atau katakanlah jam 7. Dinaikkan ke kendaraan kurang lebih hampir 1 jam, katakanlah setengah jam, setengah 8, jam 8 terus kemudian di packing tadi ya, naik ke kendaraan, terus kemudian ke gedung. Tibalah jam 9, ditata jam 10. Nah, itu sudah makan waktu kurang lebih 3 sampai 4 jam. Terus kemudian kita datang kondangan jam 1 siang. Berarti makanannya sudah 7 jam. Kan begitu ya? Jam 10, 11, 12, 1. 7 jam. Pertanyaan saya, bagaimana? 7 jam itu makanannya masih aman tidak? Basi atau masih utuh, masih layak dimakan? Kan begitu. Nah, berarti untuk catering ini penanganannya jauh harus lebih berhati-hati. Seperti itu. Jadi bedanya kita di tempat rumah makan kan begitu, dia masak langsung dimakan. Tapi kalau catering, nah jadi kalau ke pengantin Pak, saya sarankan datangnya lebih cepat-cepat. Ya begitu. Jangan berusaha catering. Nah jadi catering mulai dari pembelian bahan. Jadi ketika ke pasar membeli bahan dan apa semua, ataupun itu lewat supplier, ketika barang datang itu sortirnya luar biasa Pak. Betul-betul harus dibersihin. Nah kemudian setelah itu melakukan pencucian, ada barang atau bahan yang harus disimpan dulu, kemudian diolah. Ada juga barang yang ketika datang terus langsung diolah. Nah yang melakukan proses penyimpanan, berarti kan ini membersihkannya harus bagus. Terus kemudian melakukan penyimpanan, simpan dalam kondisi yang tertutup, terus dalam suhu yang wajar, suhu yang suhu yang benar sesuai dengan penempatannya, apakah dia di chiller atau di kulkas atau dia di suhu ruang. Nah kemudian nanti diolah. Diolah melakukan lagi pencucian. Katakanlah sayur, atau sayur nggak bisa dicuci 1 kali, tapi harus lebih dari itu, karena harus pastikan itu. Terus kemudian masuk ke proses masaknya. Maksudnya ini proses masak ini juga harus lebih hati-hati, karena kalau dia masaknya juga tidak pas, makanan akan lebih cepat basi. Berarti ada ukuran-ukurannya. Begitu. Takaran bumbu, panasnya, suhu. Panasnya terutama tingkat kematangan dari makanan itu sendiri juga harus diperhatikan. Nah kemudian setelah selesai masak, terus disimpan, maksudnya dipindahkan ke wadah, ke tempatnya. Wadahnya betul-betul harus bersih dan apa semua dipastikan, karena dia akan menyimpan makanan panas dalam jangka waktu yang lama. Terus kemudian habis itu di bawah lagi harus menggunakan kendaraan, harus ditangani oleh orang yang
Ahli. bersih ya, ya dengan pakai hand glove misalnya, terus kemudian udah bersih lah, kemudian naik ke kendaraan, kendaraannya juga harus bersih, terus kemudian sampai ke gedung, harus disimpan di tempat yang benar, terus menggunakan peralatan yang ini, sangat-sangat harus memperhatikan hal itu. Kenapa? Karena ujungnya adalah resiko produk yang basi, ya berbau, tidak layak makan, keracunan dan macam-macam. Inilah resiko terbesar yang paling kita hindari. Ya, siap, itu. Ya, Pak. Di hujung acara kita, Pak Babe, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pendengar kita, bahkan mungkin ada calon-calon pengusaha kita ini, apa yang perlu kita ketahui atau disimpulkan dari pembahasan kita di pagi hari ini? Silakan. Iya, saya lihat jam ternyata singkat sekali ya. Jadi last waktu. Iya, ternyata udah mau habis ya. Karena saya kangen sama Mai kali. Kangen, tapi pembahasan sudah mengena sekali. Iya, jadi yang pertama kalau bicara tentang asiknya bisnis catering, ya saya bilang sih ibu-ibu yang belum atau bapak-bapak yang saat ini bingung untuk mau buka usaha, ya usaha catering inilah yang saat ini juga menjadi yang mudah karena modalnya tidak terlalu besar. Tapi pengembangannya nanti juga akan besar. Terus kemudian memulai catering ini, catering ini banyak sekali, ya. Jadi kita mau catering rumahan untuk ukuran rumah tangga itu ada, ya. Catering karyawan di perkantoran atau karyawan di store, di toko-toko, model rantangan itu ada. Itu tidak butuh modal besar. Kita bilang catering pelayanan. Terus kemudian catering ke anak-anak sekolah, itu ya. Ketika kita bicara catering sih memang selalu fokus bahwa catering wedding, catering. Padahal sebenarnya banyak catering ini cukup luas ya. Dan yang paling menggiurkan ketika kita bisa merintis benar-benar catering ini menjadi besar, mungkin biasa dengar ada catering tambang. Ada catering khusus untuk pekerja-pekerja yang ada di tambang. Terus kemudian Bang Rian tahu di daerah pengoboran minyak tuh di laut, ada rig, orang yang pergi bekerja untuk ngebor pipa, ya, terus kerja. Atau kita kenal dengan lepas pantai, lepas pantai dan lepas semua dari. Di sana mereka butuh makan minum. Berarti butuh catering. Nah, cateringnya kalau catering kita sudah taraf yang standarisasinya udah cukup bagus, ini nih prospek sekali. Atau sekarang di dekat sini ada perusahaan nikel di Bantaeng, ada di Sorowako, ada smelter. Itu karyawan pabrik, karyawan industri semua. Itu butuh catering, butuh makan. Nilainya besar, jumlah peluang sekali. Ya. Memulainya bisa dari usaha yang terkecil, dari rantangan keluarga. Tapi kita punya target sampai besar. Ada catering haji. Catering haji ini yang paling populer lah, salah satunya ya. Terus kemudian ada lagi namanya in-flight catering, itu khusus untuk pesawat penerbangan. Jadi orang naik pesawat ada makan, ada itu standarisasi makanan yang di pesawat ya, itu luar biasa hygiene sanitasinya. Itu dapur kita bagaimana orang kita ini. Itu juga peluang. Jadi kalau kita belajarnya dari bawah nih sekarang, belajar tentang kebersihan dan apa semuanya, insya Allah punya target besar, punya catering yang bisa melayani seperti itu. Ya, bisa-bisa ikut kita ke Mekah sana untuk buka catering khusus untuk haji. Nah, itu udah luar biasa. Jadi silahkan memulai bisnis ini dengan pelan ya, karena kita bisa memulainya tanpa modal atau modal yang sekecil-kecil. Khusus buat Bapak Ibu yang saat sekarang sudah melaksanakan menjalankan bisnis ini, ya silahkan untuk meningkatkan. Tapi pesannya adalah bahwa kualitas produk dengan kesehatannya, jaminan kesehatan itu adalah hal yang paling penting. Terus kemudian juga yang saya lihat di mata saya ini bahwa pelayanan catering ini juga harus lebih ditingkatkan karena zaman sekarang kadang servis melebihi dari produk. Itu baik. Yang utama mental. Ya, mental. Itu pasti itu. Oke, siap. Makasih Pak Fadlan Rifai atau biasa disebut Pak Babe, selaku Wakil Ketua 2 Bidang Food and Beverage ahli, dan juga Direktur RKA Production Production dari Dahlia Catering, founder Babe Kitchen. Ternyata nama cateringnya Babe Kitchen. Jadi saya dulu saya memulainya dari
cloud kitchen. Jadi maksudnya dapur yang tidak kelihatan, yang tidak tampil ya. Jualan online. Nah, namanya Babes Kitchen, Babe Kitchen, dapur Babe. Babe Kitchen. Nah, kemudian berkembang menjadi dapur. Berkembang menjadi catering. Gitu. Mudah-mudahan Sahabat Budaya ya, mungkin kalau ada acara silahkan kepada dia langsung, catering founder Babe Kitchen. Dan ternyata Pak Babe juga dia seorang mantan penyiar juga, Sahabat Budaya. Ternyata keenakan memang berbicara di radio. Kangen nih sama Mike. Iya, oke. Makasih banyak Pak Babe, ada Pak Fadlan Rifai atas waktunya. Semoga tidak bosan-bosan diundang bersama RRI. Baik, Barian undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat Budaya, roti Maros merupakan kuliner jenis roti dengan isian selai serikaya atau selai kaya. Sesuai namanya, roti ini adalah makanan khas dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Roti Maros dulunya merupakan roti biasa, bahkan roti ini dibuat hanya untuk masyarakat menengah ke bawah. Pada mulanya roti Maros berbentuk sedang seperti bakpao berwarna putih, dibuat dengan alat-alat sederhana menggunakan pemanggang roti yang dindingnya dari batu bata dan mesin pompa untuk pembakaran. Saat ini pembuatan roti Maros sudah menggunakan alat modern seperti oven berbahan bakar gas LPG, mixer, rak roti, loyang, proofing final box untuk mempercepat pengembangan adonan roti, termasuk mempercantik kulit roti setelah di oven. Dari segi kemasan, dahulu roti Maros dibungkus dengan plastik bening, kemudian ditutup dengan kertas roti. Namun pada tahun 1990-an, harga kertas roti mahal sehingga diganti dengan kertas koran. Saat ini kemasan roti Maros jauh lebih rapi dan cantik menyesuaikan ukurannya. Pada kemasan juga tertera tulisan masing-masing merek dan toko, sahabat budaya. Demikian kabar Ratna Pro 4.
pian le ikau tanji apa ruang julu tobe longkunia monebatu angiori ribuntinu ki jamata entu guru je nikmatanmu lu mi cek nikmatanmu